Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Hari ini hari Jumat, tanggal 2 September ya 2022, sudah masuk bulan September dan kita kemarin sudah meninggalkan bulan Agustus ya. Masya Allah, semoga waktu yang sudah kita lewati ya menjadi pahala ya, menjadi pahala karena kita udah lewati dengan baik, dan semoga waktu yang akan kita lewati di masa depan, termasuk esok hari ya, semoga senantiasa dalam berkah dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Indah mau memperkenalkan salah satu komunitas yang Indah dirikan, dan komunitas ini bernama Komunitas Muslimah Muda Berdaya. Dan kali ini kita akan pembukaan Komunitas Muslimah Muda Berdaya batch 7, dan sebagaimana yang teman-teman tahu, nanti teman-teman langsung aja klik di @muslimah muda berdaya. Dan sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini tidak semuanya mengetahui, atau bahkan banyak sekali yang belum tahu. Sebentar. Banyak sekali yang belum tahu apa sih itu Komunitas Muslimah Muda Berdaya gitu ya. Terus gimana aja kegiatannya, kemudian siapa yang mendirikannya, kemudian siapa aja pengajarnya gitu kan. Kemudian apa lagi? Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di teman-teman semuanya ya. Dan kali ini Anda mau bahas kupas tuntas apa sih itu Komunitas Muslimah Muda Berdaya. Nah, teman-teman nanti di sini langsung boleh langsung klik ke Instagram @muslimah muda berdaya. Dan mau sedikit cerita juga sejarahnya, kenapa sih Muslimah Muda Berdaya ini didirikan. Nah, salah satu di antara kenapa Muslimah Muda Berdaya ini didirikan, untuk aku pribadi, kayaknya nggak usah pakai lampu ya. Nah, untuk aku pribadi, di Komunitas Muslimah Muda Berdaya ini, dulu awalnya Indah mendirikan komunitas tahfiz ya, jadi namanya Al Bariyah Tahfiz Center. Jadi zaman dulu waktu masih punya bayi, baru banget lulus di UIN, kemudian juga nikah, kemudian punya bayi ya. Nah, ini merasa bahwa agak stagnan aja gitu kalau hidup masih hidup masih gitu-gitu aja, jadi tidak ada perubahan. Nah, akhirnya dulu Indah minta izin ke suami untuk, "Bang, boleh nggak mendirikan komunitas gitu ya, aku pengen hafalanku murojaah lagi, tapi aku pengen punya teman untuk murojaah hafalan Al-Quran." Nah, akhirnya waktu itu aku diizinkan, dan waktu itu kami tinggal di daerah Gang Sukun, daerah Kampung Utan. Jadi bolak-balik ke UIN Jakarta untuk untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya, untuk mendengarkan mereka setoran hafalan Al-Quran, untuk ngaji bareng tahsin gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa mengadakan seminar bersama Ustazah Okistiana Dewi. Nah, dari sana kita berpikir bahwa kayaknya kalau misalkan tahfiz aja kayaknya belum lengkap gitu ya. Aku pengennya lebih merambat ke hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, seputar kemuslimahan dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kesibukan ada lagi ya, ada aja terus gitu kan kesibukannya, apalagi sebagai ibu gitu ya. Terus juga waktu itu saya masuk S2, kemudian juga ternyata hamil anak kedua ya, jadi nggak kepegang juga untuk mendengarkan setoran hafalan Al-Quran teman-teman semuanya. Itu akhirnya sempat sempat vakum sampai 2021, dan 2021 aku transformasi dari ETC atau Al Bariyah Tahfiz Center menjadi Komunitas Muslimah Muda Berdaya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung aja klik di @muslimah muda berdaya di Instagramnya. Di sana insya Allah ada lengkap kegiatan-kegiatan kami seperti apa dan sebagainya. Nah, dulu kami sudah mengadakan dari batch 1, dan sekarang sudah masuk ke batch 7. Dan Masya Allah, Alhamdulillah dari batch 1 sampai batch 7 ini kita tidak dipungut biaya ya. Jadi buat teman-teman semuanya itu nggak minta
kita nggak minta bayaran dari teman-teman semuanya. Pokoknya teman-teman yang pengen belajar tentang keislaman, wawasan keislaman seputar kemuslimahan, fikih muslimah, kajian subuh, ngaji riyadhah, surat yasin, waqiah dan sebagainya, dan kita memfasilitasi itu semua gitu ya. Dan teman-teman nggak perlu bayar, cuman teman-teman butuh waktu, butuh atau diminta komitmennya untuk terus bisa ikutan. Nah, berapa lama harinya? Berapa lama kita biasanya? 30 hari. Dulu pas awal-awal kita dari batch 1 ada sampai 40 hari. Jadi riyadhah Al-Qur'an yang 40 hari, kemudian juga tahajudnya, kemudian juga kajian subuhnya dulu tuh hampir banget tiap hari. Dan ada beberapa materi-materi tambahan juga, dan alhamdulillah insyaallah di komunitas muslimah muda berdaya di batch 7 ini kita akan ada hal yang baru. Nah, apa saja hal yang barunya? Sebelumnya ini akan bahas dulu sekilas tentang Mahmudah ini. Teman-teman semuanya nanti teman-teman di sini bisa baca ya, ada di websitenya juga. Untuk muslimah muda berdaya ini kita sengaja dirikan ya, untuk apa? Untuk sarana atau fasilitas untuk sharing teman-teman semuanya yang pengen belajar tentang wawasan keislaman, yang pengen tahu nih gimana ya sebetulnya atau seharusnya muslimah ini gitu, dari membangun personal branding, kemudian juga dari belajar public speaking, belajar juga Al-Qur'annya ya. Tapi kita bisa tetap menjadi orang yang berdaya, khususnya misalkan kita dari ibu-ibu yang muda gitu kan. Biasanya dari kan awalnya kita misalnya jadi anak-anak muda, kemudian nikah, statusnya jadi berubah jadi istri gitu, jadi ibu ya. Nah itu tuh kadang ada masa transisi, yang dimana masa transisi itu jadi tidak semua orang berhasil bisa melewati itu. Nah, salah satu diantaranya mungkin saya merasa dulu zaman kuliah tuh aktif banget, baik di organisasi, kemudian baik di komunitas-komunitas tuh aktif banget, bahkan sampai pulang malam gitu ya, kuliah lagi, kemudian juga ikutan agenda-agenda yang lainnya. Nah, tapi ketika ada masa transisi dari kuliah lulus kemudian menikah, dan ada masa kekosongan gitu pas sudah jadi istri tuh rasanya jadi kok gue nggak punya kegiatan gitu, kok aku nggak punya kegiatan apa-apa, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya gitu, terus kayak nggak punya teman, terus kayak nggak punya dunia lagi, pokoknya kayak di penjara deh, rasanya tuh kayak di penjara gitu kan. Nah, tapi ternyata mindset itu aku segera benahi, karena kenapa? Pada saat itu dari masa-masa muda kemudian jadi istri, tapi ternyata Allah itu memberikan banyak hikmah kepada kita, khususnya kepada saya pribadi. Dari anak muda jadi istri, statusnya yang dulunya mungkin kita ngurusin diri sendiri aja, dari mulai baju, dari mulai urusan rumah tangga, dari mulai makan dan sebagainya, tapi ternyata ketika sudah menjadi istri, itu jadi berubah banget. Yang difikirkan bukan perut kita aja, tapi perut suami seperti apa, bukan baju kita aja, tapi baju suami sebagainya. Nah, akhirnya mungkin pada saat itu terlalu nyaman dengan suasana dimana ya udah kita jadi istri, yang diuruskan itu rumah tangga aja gitu kan. Sampai mungkin aku pribadi lupa bahwa aku punya mimpi, aku punya harapan dan cita-cita di masa depan. Apa sih harapan dan cita-cita di masa depan yang dulu pernah aku rajut, yang dulu pernah aku goreskan gitu, sampai nanti mungkin ingin saya wujudkan. Nah, akhirnya saya meminta izin kepada suami, bang, rasanya kok saya ini nggak punya teman ya gitu di dunia ini gitu setelah menikah. Rasanya teman-teman semuanya tuh pada menjauh gitu. Terus rasanya aku pengen upgrade, untuk upgrade ilmu, upgrade keimanan, upgrade apalagi, pokoknya upgrade semuanya lah ya bahasanya. Nah, aku pengen punya komunitas, aku pengen punya teman baru, aku pengen mengekspresikan diri aku melalui komunitas, aku pengen upgrade keilmuanku gitu kan.
aku pengen belajar lagi tentang keislaman, tentang wawasan seputar kemuslimahan, biar aku makin terbuka pikiranku bahwa di luaran sana mungkin bisa jadi ada yang sama pikirannya dengan aku dan ada yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Jadi aku pengen belajar jadi orang bijak. Nah, bagaimana cara belajar jadi orang bijak? Menurutku salah satunya adalah dengan bergabung dengan komunitas, bergaul dengan banyak orang dan sebagainya. Nah, akhirnya dari ETC dan kita transformasi jadi muslimah muda berdaya, dan bukan hanya fokus di tahfiz tapi kita fokus kepada pengembangan intelektualitas dan knowledge teman-teman muslimah gitu. Nah, di sini kita mendirikan komunitas muslimah muda berdaya, dan seiring berjalannya waktu juga alhamdulillah ada banyak teman-teman yang bergabung jadi tim kita gitu ya. Dan mereka masya Allah murni, mereka nggak dibayar sama sekali sama kita. Dari peserta juga kita nggak ada bayaran, dan kita juga nggak ada donatur sama sekali. Jadi kita fokus ya udah, siapa yang mau belajar, yang mau ikutan seminar, yang mau ikutan pelatihan, tapi yang penting kita fasilitasi semuanya gitu. Nah, setelah itu di sini kita juga punya visi dan misi ya dari komunitas muslimah muda berdaya. Kemudian juga ada hal yang berbeda dari batch 1 sampai 6 dan batch 7 ini. Kalau dulu mungkin kita fokus kepada riyadoh Al-Qur'an ya, surah Waqiah. Jadi surah Yasin, dan fokus ke ibadah-ibadah dan pengembangan spiritual gitu. Kalau sekarang lebih kepada ada tambahannya juga tentang wawasan keislaman, kemudian juga tentang wawasan kebangsaan, karena kita kan hidup di Indonesia ya, kita hidup berbangsa dan bernegara, jadi otomatis kita harus tahu juga apa sih atau apa yang terjadi dengan bangsa ini, apa yang terjadi dengan umat kita sekarang ini, apa yang terjadi di negara ini, apa yang terjadi di dunia atau di kancah internasional. Jangan sampai kita ketinggalan nih sebagai muslimah gitu. Jadi di Mahmuda Batch 7 ini, nah, Inde susun bersama tim bahwa kita akan membahas tentang wawasan keislaman, biar teman-teman muslimah juga melek apa sih yang terjadi di dunia Islam sekarang ini, atau mungkin story peradaban yang terjadi pada masa lalu hingga Islam bisa disebarkan sampai detik ini gitu. Kemudian juga wawasan kebangsaannya tadi sudah saya sebutkan bahwa kita juga harus melek dengan yang terjadi dengan bangsa ini. Nah, bangsa ini sedang apa nih? Apakah sedang baik-baik saja atau bahkan sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana moral dan mental anak bangsa? Dan melalui komunitas inilah aku berharap ya, kita berharap bahwa kita bisa melakukan perubahan kecil mulai dari diri kita. Kemudian kita bisa mengajak orang lain dengan aktivitas atau hal-hal yang kita lakukan meskipun itu kecil. Nah, kemudian juga kita akan membahas juga Al-Quran dan hadisnya. Nah, kenapa sih kok kita bahas Al-Quran dan hadis? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW meninggalkan 2 perkara, yang ketika umat ini berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, kita tidak akan pernah tersesat. Apa saja itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau misalkan kita berjalan atau di dunia ini kita hidup tapi kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka bisa jadi atau dipastikan itu kita akan tersesat, kayak gitu ya bahasanya. Nah, di sini kita ibaratkan kita sedang berlayar di sebuah samudra lepas ya, kemudian kita berlayar, kita naik perahu, tapi kita tahu tujuannya mau kemana, tapi kita nggak bawa kompas, kita nggak tahu arahnya kemana, belok kanan atau belok kiri, di depan ada apa, kemudian bagaimana cara kita menyikapi kalau misalkan ada gunung es harus lewat kemana, kalau misalkan ada perahu lain harus kemana, agar jangan sampai kita tertabrak atau bertabrakan dengan gunung es tersebut, agar jangan sampai kita kalau ada ombak yang besar itu kita tenggelam ya, dan sebagainya. Begitupun dengan kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita udah tahu hidup itu nanti akan mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya seperti itu, nanti di hari akhirat kelak, maka kita harus persiapkan apa yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, seperti itu. Nah, Al-Qur'an ini menjadi buku panduan
hidup kita untuk bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan zaman, bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita kehilangan, di saat kita kehilangan arah, di saat kita tidak punya teman, atau di saat kita lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, atau kita lagi kaya tapi kita bisa tetap pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an ini dan di sini menjadi panduan bagaimana kehidupan kita. Maka saya berharap dengan para muslimah ini belajar di komunitas muslimah muda berdaya, belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis, minimal banget teman-teman itu pada tahu bahwa kita itu jangan pernah meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan bukan hanya dibaca tapi benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian kita juga belajar tentang kemuslimahan ya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan muslimah, kemudian isu-isu penting yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan muslimah, kemudian peran muslimah itu di masa lalu dan di masa depan tuh seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan di saat hari ini sebagai muslimah gitu. Apa peran kita dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di masa sekarang ini. Oke, sorry sebentar ya, kita off kan dulu kameranya. Mana? Oke. Waalaikumsalam, Masya Allah, sudah pulang, terima kasih banyak.